Alhamdulillah. Senang rasanya Ibu dapat berkesempatan untuk dapat bergabung dan hadir di kelas ini bersama kalian. Ini kelas 10 Busana 1 kan? Oke. Sebelum memulai kegiatan hari ini, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu adalah Indah Meriani. Kalian bisa panggil Ibu dengan sebutan Ibu Indah. Ibu sekarang tinggal di Ciracas, Jakarta Timur, dan sedang menempuh pendidikan strata 1 di Universitas Indraprasta PGRI, jurusan bimbingan dan konseling. Hobi Ibu adalah traveling atau naik gunung. Terus bagaimana? Apa perkenalannya sudah cukup? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke. Selanjutnya, pada pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan suatu layanan informasi yang bertujuan agar kalian dapat menerima dan menguasai informasi yang diberikan dan dapat bermanfaat di kemudian hari. Apa di sini ada yang tahu layanan informasi itu apa? Ya, betul. Terima kasih Nurul. Ibu ingin sedikit menambahkan lagi. Layanan informasi sendiri ialah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau klien menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dan pengambilan keputusan oleh peserta didik di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Ibu akan memberikan suatu contoh ilustrasi. Misalnya, ada seorang anak bernama Nina. Ia orang yang sangat pesimis terhadap dirinya sendiri. Ia menganggap ia tidak akan mampu dan tidak akan bisa untuk menyaingi teman-temannya di kelas karena teman-temannya ini sangat cerdas dan ia merasa ia tidak mampu untuk mendapatkan ranking 1. Ia selalu berpikir negatif terhadap dirinya dan selalu menganggap dirinya ini tidak bisa untuk maju ke depan. Hingga suatu hari, Ibu Nina memberikan sebuah tantangan kepada Nina untuk agar Nina bisa mendapatkan ranking 1. Jika Nina mendapatkan ranking 1, ibunya akan membelikan sebuah sepeda untuk Nina agar Nina dapat termotivasi untuk mendapatkan ranking 1 tersebut. Kemudian setelah dijanjikan oleh ibunya, Nina pun akhirnya mulai rajin untuk belajar, mulai selalu berusaha unggul dalam belajarnya. Kemudian setelah itu Nina pun semakin rajin dan semakin unggul dalam prestasi belajarnya hingga akhirnya Nina menjadi ranking 1. Kemudian barulah Nina sadar bahwa sebenarnya ia mampu untuk mendapatkan ranking 1 dan mampu untuk mencapai apa yang diinginkannya apabila ia berpikir positif dan membuang rasa negatif terhadap dirinya sendiri. Kemudian Nina pun mulai berubah menjadi diri yang lebih positif lagi dan dapat membanggakan orang tuanya. Dari ilustrasi yang sudah dijelaskan barusan, apakah ada yang tahu materi atau topik apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, benar sekali. Topik atau materi yang akan kita jelaskan hari ini yaitu tentang cara membangun konsep diri yang positif. Apa sih konsep diri itu? Konsep diri itu ialah pengetahuan seseorang terhadap dirinya sendiri, baik itu kepribadian, kemampuan, dan perilaku. Konsep diri ini mulai tumbuh pada awal masa kanak-kanak dan terus berkembang sepanjang hidup remaja, sepanjang hidup manusia. Namun konsep diri ini yang paling intens tuh di masa remaja dan akan terus dan memberi landasan hidup
alasannya ini adalah di masa remaja seseorang mencoba berbagai macam karakter dan peran. Karena itulah masa remaja merupakan periode kunci bagi konsep diri. Serta manfaat dari membangun konsep diri adalah hal yang penting untuk dapat membangun diri menjadi lebih terarah dan lebih baik, serta dapat membangun diri untuk bersemangat dalam menjalankan kehidupannya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan beberapa asas yang relevan pada kegiatan kita hari ini. Yang pertama adalah asas kegiatan, yaitu Ibu harap kalian dapat bersungguh-sungguh dalam mendengarkan apa yang akan Ibu sampaikan. Yang kedua yaitu asas keterbukaan, yaitu sifat yang saling terbuka antara Ibu dan kalian semuanya. Yang ketiga yaitu asas kenormatifan. Pada asas ini Ibu harapkan kepada kalian yaitu dapat menaati ketertiban seperti duduk dengan rapi, sopan, dan tidak membuat kegaduhan. Lalu selama Ibu menjelaskan, Ibu harapkan kepada kalian untuk dapat mendengarkan, dan bila ada yang ingin bertanya atau menanggapi, dapat mengangkat tangannya terlebih dahulu. Kemudian bila ada perbedaan pendapat, Ibu harap kalian dapat menghargai satu sama lain. Itulah 4 asas yang relevan dan yang harus kita ketahui dalam kegiatan belajar nanti. Selanjutnya, agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan efektif, Ibu akan menjelaskan tata cara pelaksanaan kegiatan pada hari ini yang perlu kalian ketahui. Yang pertama yaitu Ibu akan menampilkan video yang berisikan tentang konsep diri positif dan negatif. Yang kedua yaitu Ibu akan memberikan materi dan memberikan penjelasan tentang konsep diri. Yang ketiga ada sesi untuk bertanya. Jika ada yang ingin bertanya kepada Ibu bisa ditanyakan dengan cara mengangkat tangan dan dimohon untuk tidak berebut ya. Selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok kecil bertujuan untuk kalian dapat berdiskusi tentang materi yang Ibu sampaikan. Dan yang kelima, setelah berdiskusi, Ibu akan meminta kalian untuk menampilkan atau mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan agar bisa didengarkan oleh Ibu dan teman-teman. Nah, bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan dari tata cara pelaksanaan tersebut? Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Ibu akan menayangkan video dari konsep diri positif dan negatif. Berikut videonya. Halo, ketemu lagi dengan layanan informasi bimbingan konseling. Pada saat ini, saya akan menyampaikan materi dengan judul konsep diri positif dan negatif. Konsep diri adalah gambaran, pandangan, keyakinan, dan penghargaan atau perasaan seseorang tentang dirinya sendiri. Konsep diri ada 2, yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif. Bagaimana cara individu memandang sesuatu menggambarkan pola pikirnya positif ataupun negatif. Denny yakin dia akan sukses suatu saat. Dia terus berjuang mencapai cita-citanya sekuat tenaganya. Sesulit apapun rintangan di depannya, dia tidak mundur dan terus berjuang. Denny terus berusaha, terbang setinggi-tingginya, meraih impiannya hingga suatu saat dia menjadi orang sukses dan mencapai impiannya. Aldi selalu pesimis, dia tidak yakin kalau
kalau dia bisa mengerjakan lahan yang kosong ini. Dia selalu mengeluh tanpa berusaha mengerjakannya sama sekali. Aldi selalu meratapi hidupnya bahwa hidupnya tidak akan pernah berubah menjadi lebih baik. Menurut Ananda, yang manakah memiliki konsep diri yang positif dan yang manakah memiliki konsep diri yang negatif? Contoh konsep diri positif: percaya diri, optimis, profesional, rendah hati, peduli, dan kreatif. Konsep diri negatif yaitu sulit menerima kritik, sulit berbicara dengan orang lain, sulit mengakui kesalahan, kurang mampu mengungkapkan perasaan, dan cenderung mengasingkan diri. Konsep diri terbentuk melalui proses belajar sejak masa manusia dari kecil hingga dewasa. Oleh sebab itu, seringkali anak-anak yang tumbuh dan dibesarkan dalam pola asuh yang keliru dan negatif ataupun lingkungan yang kurang mendukung cenderung mempunyai konsep diri yang negatif. Jadi, anak menilai dirinya berdasarkan apa yang dia alami dan dapatkan dari lingkungan. Jika lingkungan memberikan sikap yang baik dan positif, maka anak akan merasa dirinya cukup berharga sehingga tumbuhlah konsep diri yang positif. Bagaimana cara membentuk konsep diri positif? Pertama, kita harus mampu dan berjuang keras keluar dari zona nyaman. Kedua, kita harus berusaha dan memotivasi diri untuk berpikir positif dan tidak pesimis. Ketiga, tanamkan pada diri kita sendiri bahwa kita bisa mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Apakah kalian orang yang optimis atau pesimis? Kita cek yuk. Kalau kalian memperhatikan gambar-gambar ini, apa yang pertama kali muncul dalam pikiran kalian? Pilih A atau B untuk setiap gambar. A setengah penuh, B setengah kosong. A tenunan yang indah, B sarang laba-laba menjijikkan. A sebuah ide, B bahaya. A fajar hari yang baru, B hari yang lama berakhir. A remaja yang bercinta, B grafiti. A liburan hampir tiba, B liburan berakhir. A mobil klasik masa depan, B mobil bekas. A tanda ibu jari ke atas, B orang yang ingin menumpang. Hitung jawaban kalian. Hitung A dan B yang kalian pilih. Jika jumlah A 5 atau lebih, berarti kalian mungkin seorang optimis. Jika jumlah B 5 atau lebih, berarti kalian mungkin seorang pesimis. Ingat, kita memerlukan kedua sifat ini di dunia. Apa yang kita pikirkan, itu yang akan terjadi kepada diri kita. So, berpikirlah positif. Baik, setelah menyaksikan video tersebut, kita akan mulai memasuki inti materi. Konsep diri positif. A. Pengertian konsep diri. Menurut Carl Rogers, penemu psikologi humanistik, konsep diri adalah pengetahuan seseorang tentang siapa dirinya,
baik tentang kepribadian, kemampuan, dan perilaku. Konsep diri mulai tumbuh pada awal masa kanak-kanak dan terus berkembang sepanjang hidup manusia. Namun, konsep diri berkembang paling intens di masa remaja dan akan memberikan landasan hidup remaja ke depannya. Alasannya, di masa remajalah seseorang mencoba berbagai macam karakter dan peran. Karena itu, masa remaja merupakan periode kunci bagi konsep diri. Konsep diri juga dapat didefinisikan sebagai keyakinan, pandangan, atau penilaian seseorang terhadap dirinya. Seseorang dikatakan mempunyai konsep diri negatif jika ia meyakini dan memandang bahwa dirinya lemah, tidak berdaya, tidak dapat menilai apa-apa, tidak kompeten, gagal, malang, tidak menarik, tidak disukai, dan kehilangan daya tarik terhadap hidup. Berikut adalah 4 sudut pandang konsep diri. Yang pertama yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif. Sudut pandang ini digunakan untuk membedakan apakah kita memandang diri sendiri baik positif ataupun negatif. Kedua, konsep diri fisik dan konsep diri sosial. Sudut pandang ini membedakan pandangan pribadi kita sendiri atas pribadi kita dan pandangan masyarakat atas pribadi kita. Yang ketiga yaitu konsep diri emosional dan konsep diri akademis. Dengan sudut pandang kita bisa membedakan pandangan diri sendiri yang dapat menunjukkan perasaan atau faktor psikologis dan yang ilmiah bisa dibuktikan. Lalu yang keempat adalah konsep diri real dan konsep diri ideal. Sudut pandang ini membedakan diri kita yang nyata atau sebenarnya dan yang kita cita-citakan. Lalu ada 3 komponen konsep diri. Konsep diri memiliki 3 komponen yang sangat penting karena akan mempengaruhi hidup kita mulai saat kecil hingga sekarang. Komponen tersebut antara lain yang pertama adalah diri ideal. Dalam konteks pendidikan, diri ideal yang sering ditetapkan orang tua adalah anak yang harus mendapatkan nilai yang sempurna 100 atau A dalam setiap ujian. Yang kedua yaitu citra diri. Siswa akan selalu bertindak atau bersikap sesuai dengan gambar yang muncul dalam setiap cermin atau citra diri siswa. Yang ketiga yaitu harga diri. Semakin dan menyukai diri sendiri, menerima diri sendiri, dan hormat pada diri sendiri sebagai seorang yang berharga dan bermakna, maka semakin tinggi harga diri orang tersebut. Selanjutnya yaitu cara pembentukan konsep diri. Pertama, melakukan aktivitas fisik. Remaja mulai sadar akan penampilan dan bentuk tubuhnya. Olahraga, paskibra, menari, dan kegiatan yang dapat membugarkan badannya dapat membuatnya lebih sehat dan percaya diri. Lalu yang kedua yaitu cintai diri sendiri. Jangan selalu membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Terimalah kekurangan diri sendiri dan selalu beri apresiasi untuk diri sendiri jika telah berusaha maksimal. Yang ketiga yaitu fokus pada kelebihan. Menemukan minat dan bakat dapat membuat remaja memiliki konsep diri yang positif. Lakukan aktivitas yang dapat mengasah minat tersebut. Lalu yang keempat adalah membantu orang lain. Membantu orang lain yang tidak dikenal termasuk aktif dalam gerakan kemanusiaan dan lingkungan membuat remaja merasa memiliki dampak positif di luar diri mereka sendiri. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menentukan konsep diri. Yang pertama adalah pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua menjadi faktor signifikan dalam mempengaruhi konsep diri yang terbentuk. Sikap positif orang tua yang terbaca oleh anak akan menumbuhkan konsep dan pemikiran yang positif serta sikap menghargai diri sendiri. Sikap negatif orang tua akan mengundang pertanyaan pada anak dan menimbulkan asumsi bahwa dirinya tidak cukup berharga untuk dikasihi, untuk disayangi, dan dihargai. Dan semua itu akibat kekurangan yang ada padanya sehingga orang tua tidak sayang. Yang kedua yaitu kegagalan. Kegagalan yang terus-menerus dialami
seringkali menimbulkan pertanyaan kepada diri sendiri dan berakhir dengan kesimpulan bahwa semua penyebabnya terletak pada kelemahan diri. Kegagalan membuat orang merasa dirinya tidak berguna. Yang ketiga yaitu depresi. Orang yang mengalami depresi akan berpikir yang cenderung negatif dalam memandang dan menanggapi segala sesuatunya, termasuk penilaian diri sendiri. Segala situasi atau stimulus yang netral akan dipersepsi secara negatif. Misalnya, seseorang tidak diundang ke sebuah pesta, maka ia berpikir bahwa karena saya miskin, maka saya tidak diundang. Orang yang depresi sulit melihat apakah dirinya mampu bertahan menjalani kehidupan selanjutnya. Orang yang depresi akan menjadi sangat sensitif dan cenderung mudah tersinggung atau termakan ucapan orang. Yang keempat yaitu kritik internal. Terkadang, mengkritik diri sendiri memang dibutuhkan untuk menyadarkan seseorang akan perbuatan yang telah dilakukannya. Kritik terhadap diri sendiri sering berfungsi menjadi regulator atau rambu-rambu dalam bertindak dan berperilaku, agar keberadaan kita oleh masyarakat dapat beradaptasi dengan baik. Yang kelima yaitu merubah konsep diri. Seringkali diri kita sendirilah yang menyebabkan masalah berkembang dengan berpikir yang tidak-tidak terhadap suatu keadaan atau diri kita sendiri. Namun, dengan sifatnya yang dinamis, konsep diri dapat mengalami perubahan ke arah yang lebih positif, bersikap objektif dalam pengenalan diri sendiri. Jangan abaikan pengalaman positif ataupun keberhasilan sekecil apapun yang pernah dicapai. Lihatlah talenta, bakat, dan potensi diri, dan informasi, cara, dan kesempatan untuk mengembangkannya. Janganlah terlalu berharap bahwa kalian dapat membahagiakan semua orang atau melakukan segala sesuatu sekaligus. Yang keenam adalah bersikap objektif dalam mengenali diri sendiri. Jangan abaikan pengalaman positif ataupun keberhasilan sekecil apapun yang pernah dicapai. Lihatlah talenta, bakat, dan potensi diri, dan informasi, cara, dan kesempatan untuk mengembangkannya. Janganlah terlalu berharap bahwa kamu dapat membahagiakan semua orang atau melakukan segala sesuatu sekaligus. Lalu yang ketujuh yaitu hargailah diri sendiri. Jika tidak ada orang lain yang menghargai diri kita selain diri kita sendiri, jikalau kita tidak bisa menghargai diri sendiri, tidak dapat melihat apa yang ada pada diri sendiri, tidak mampu memandang hal-hal baik dan positif terhadap diri sendiri, bagaimana bisa kita menghargai orang lain dan melihat hal-hal baik yang ada di dalam diri orang lain secara positif? Jika kita tidak bisa menghargai orang lain, bagaimana orang lain bisa menghargai kita? Maka dari itu, mulailah menghargai diri sendiri, apresiasi apapun yang terjadi pada diri sendiri, dan selalu beri applause untuk diri sendiri. Dan yang ke-8 adalah jangan memusuhi diri sendiri. Peperangan terbesar dan paling melelahkan adalah peperangan yang terjadi di dalam diri sendiri. Sikap diri menyalahkan diri sendiri secara berlebihan, menyatakan bahwa permusuhan dan peperangan antara harapan ideal dengan kesadaran diri sejati atau real self, akibatnya akan timbul kesadaran dan rasa yang membangun jiwa dalam serta semakin lemah dan semakin negatif konsep dirinya. Berikut ini ada 2 contoh gambar dari contoh mencintai diri sendiri dan contoh membenci diri sendiri. Yuk mulai mencintai diri sendiri untuk kehidupan yang lebih nyaman, lebih damai, dan lebih tentram. Selanjutnya yaitu cara membuat konsep diri positif. Yang pertama yaitu menghargai diri sendiri. Jangan selalu merasa iri dengan teman-teman di sekitar. Cobalah untuk merenungkan diri dan menyadari apa yang menjadi kelebihan, keahlian, dan kekurangan. Setelah merenungkan diri, akan jauh lebih menghargai diri sendiri dan fokus untuk mengembangkan apa yang menjadi passion masing-masing dari kalian. Dan yang kedua yaitu berpikir positif. Fokus pada hal-hal positif dan pandanglah setiap masalah sebagai peluang untuk meraih kesuksesan di masa depan. Jangan menjadikan segala sesuatu yang tidak berjalan dengan kehendakmu menjadi beban tersendiri. Nikmati usia remaja dengan mencoba berbagai hal yang disukai dan ingat untuk selalu berolahraga agar terus berpikir positif. Selanjutnya yaitu menolong orang lain.
Mengikuti kegiatan bakti sosial di sekolah ataupun kegiatan sosial di lingkungan masyarakat dapat membuat berpikir positif tentang sekitar dan diri sendiri. Bagaimana anak-anak? Apa ada yang ingin ditanyakan dari materi tersebut? Ya, Dinda, silakan. Ya, baik, terima kasih Dinda. Pertanyaannya Ibu ulangi ya Dinda. Bagaimana caranya agar tidak insecure? Cara agar tidak insecure. Pertama-tama, Ibu akan menyarankan yaitu kalian harus mengenal diri lebih dalam lagi dan lebih banyak lagi tentang diri kalian sendiri. Bertujuan agar kalian dapat memahami diri kalian seperti apa. Dengan cara mengikuti kegiatan seperti ekstrakurikuler atau mengikuti seminar tentang pengenalan diri sendiri. Setelah kalian dapat memahami diri sendiri, kalian akan tahu nih apa sih kekurangan dan kelebihan kalian. Setelah kalian akan tahu, kalian dapat menyeimbangi antara keduanya. Kalian dapat tahu bagaimana kalian harus menghadapi kekurangan kalian dan bagaimana kalian harus menghadapi kelebihan kalian. Dan juga kalian harus berpikir positif serta jangan membandingkan diri kalian sendiri terhadap orang lain, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mungkin saja di luar sana ada yang ingin menjadi seperti kalian, serta selalu ingat hal-hal besar apa saja yang sudah kalian lewati. Nah, bagaimana Dinda? Apa sudah terjawab? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik. Selanjutnya, Ibu akan membagi kelompok kecil yang satu kelompok berisikan 4 orang, lalu akan dipimpin oleh ketua kelas untuk berdiskusi tentang materi. Ya, silakan ketua kelas untuk dipimpin. Nah, bagaimana anak-anak? Apa sudah selesai berdiskusinya? Alhamdulillah. Apakah ada yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelompoknya? Ya, silakan Rangga. Nah, bagus sekali ya hasil diskusinya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok yang sudah berani maju dan mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih Rangga dan kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu akan memberikan sebuah kesimpulan pada materi kegiatan hari ini. Konsep diri adalah cara pandang menyeluruh tentang dirinya yang merupakan penilaian atas diri. Bagaimana individu memandang dan menilai diri dalam sikap dan perilaku sehingga akan mempengaruhi tindakan dan pandangan yang berdasarkan penilaian tentang dirinya sendiri. Tentang diri siswa juga baik dalam kondisi fisik maupun lingkungan terdekatnya. Konsep diri ini merupakan gambaran seseorang individu tentang kondisi secara fisik. Aku pakai S sih. Selanjutnya, Ibu akan memberikan suatu kesimpulan pada materi hari ini. Konsep diri adalah cara pandang menyeluruh seseorang terhadap dirinya sendiri, merupakan penilaian tentang dirinya, bagaimana individu memandang dan menilai dirinya dalam bersikap dan perilaku, sehingga akan mempengaruhi tindakan dan pandangan yang berdasarkan penilaian tentang diri siswa, baik kondisi fisik maupun lingkungan terdekatnya. Konsep diri ini merupakan gambaran seseorang individu tentang dirinya secara fisik, sosial, dan psikologis,
yang diperoleh melalui interaksi dengan online. Nah, sekian kesimpulan dari Ibu, dan alhamdulillah kelas hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan marilah kelas ini kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Terima kasih anak-anak sudah mau belajar dengan Ibu dan mau menuntut ilmu dengan Ibu. Akhir kata sebelum ditutup, Ibu ingin meminta maaf bila ada